Ibu mertua menyodorkan selembar surat di atas meja makan malam itu. Dia memintaku menyerahkan rumah ini kepada 3 keluarga kerabatnya yang akan menginap selama Lebaran. Saya menandatanganinya tanpa banyak bicara. Saya bahkan tersenyum. Keesokan paginya, dia menelpon saya lebih dari 50 kali. Kunci rumah tak lagi cocok. Rekening operasional terkunci. Semua kartu mati. Bu Sutina berteriak di seberang telepon. Bagaimana kami bisa menjamu tamu kalau begini? Dia pikir bisa menjadikan saya mesin uang seumur hidupnya. Dia pikir menantu yang selalu diam ini terlalu lemah untuk melawan. Tapi malam takbiran itu di rumah yang dikiranya sudah jadi miliknya. Dia baru sadar satu hal. Surat yang dia genggam bukanlah surat yang sebenarnya. Dan perempuan yang dia usir adalah satu-satunya orang yang memegang akta aslinya. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, kalau cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Mari kita mulai. Nama saya Anindita Prawira. Orang memanggil saya Nita. Usia saya 34 tahun. Saya seorang notaris di sebuah kantor di kawasan Kebayoran Baru. Sudah 8 tahun saya menekuni profesi ini. Pekerjaan saya adalah menjaga keabsahan dokumen orang lain. Akta, sertifikat, surat warisan, perjanjian. Semua melewati tangan saya. Saya tahu persis bagaimana sehelai kertas bisa mengubah hidup seseorang. Saya hanya tidak menyangka suatu hari ilmu itu harus saya pakai untuk menyelamatkan diri saya sendiri. Setiap pagi saya berangkat sebelum matahari benar-benar naik. Saya melewati pintu kaca kantor dengan map tebal di pelukan. Klien menghormati tanda tangan saya. Rekan menghargai ketelitian saya. Di luar rumah, saya adalah perempuan yang punya kendali penuh atas hidupnya. Namun begitu, saya melangkah masuk ke rumah sendiri. Semuanya berubah. Di sana, saya bukan siapa-siapa. Suami saya bernama Reza. Kami menikah 5 tahun lalu. Di sebuah gedung yang sebagian besar biayanya saya yang menanggung. Dulu saya pikir saya menemukan laki-laki yang menghargai kemandirian saya. Laki-laki dewasa yang tidak akan merasa kecil oleh karir istrinya. Saya keliru. Reza bekerja di sebuah perusahaan kecil dengan penghasilan yang jauh di bawah saya. Perbedaan itu tidak membuatnya terdorong untuk maju. Justru menumbuhkan rasa rendah diri yang ia tutupi dengan sikap berkuasa. Di kantor, ia menunduk pada atasannya. Di rumah, ia ingin saya yang menunduk padanya. Nita, jangan lupa transfer uang bulanan untuk ibu, katanya suatu malam. Matanya tak lepas dari layar televisi. Oh ya, cicilan mobil bulan ini tolong kamu yang bayar dulu. Dompetku sedang seret. Suaranya begitu santai, seolah ia hanya meminta segelas air. Bukan meminta uang jutaan rupiah yang saya cari dengan memeras pikiran seharian. Saya yang baru pulang dengan tubuh remuk, hanya bisa menarik napas panjang. Saya menatap punggungnya di sofa. Sofa itu dibeli dengan kartu kredit saya. Televisi besar di depannya dicicil dari bonus tahunan saya. Bahkan, rumah 2 lantai yang kami tempati ini, cicilannya didebit langsung dari rekening saya. Tapi saya memilih diam. Saya kira diam adalah cara menjaga rumah tangga. Saya tidak tahu, diam justru sedang membesarkan monster di rumah saya sendiri. Reza punya seorang ibu, Bu Sutina, usianya 60 tahun. Dan ia memandang saya seolah saya berutang nyawa padanya. Bu Sutina punya 1 anak perempuan lagi, Wulan, adik Reza. Wulan 30 tahun, belum bekerja tetap. Dan hidupnya bergantung pada belas kasihan keluarga. 2 perempuan itu seperti 2 sisi pisau yang sama. Yang satu menusuk dari depan, yang satu mengiris dari belakang. Anak saya, Kayla, baru 3 tahun. Dia satu-satunya alasan saya bertahan selama ini. Setiap kali saya hampir menyerah, wajah kecilnya yang tidur menahan langkah saya. Saya berkata pada diri sendiri, demi Kayla, saya bisa bertahan sedikit lagi. Saya tidak tahu, sedikit lagi itu hampir menghancurkan saya.
Lebaran tahun itu datang lebih cepat dari yang saya kira. Bersamaan dengan datangnya bencana yang sudah lama disusun di belakang punggung saya. Seminggu sebelum Lebaran, Bu Sutina datang ke rumah tanpa memberi kabar. Dia membawa 2 koper besar dan tas-tas yang penuh. Dia masuk ke ruang tamu, duduk di sofa saya, lalu mengumumkan keputusannya, seolah itu sudah disepakati. Tahun ini 3 keluarga dari kampung akan menginap di sini selama Lebaran, katanya. Mereka akan tinggal 12 hari. Rumah ini cukup besar. Sudah sepantasnya kita yang menampung. Saya menatap Reza, berharap ia berkata sesuatu. Reza hanya mengangguk. Iya. Ma, tidak masalah. Tidak masalah. Kata itu keluar begitu ringan dari mulut orang yang tidak pernah membayar satu pun tagihan rumah ini. Saya mencoba bicara baik-baik. Bu, 12 hari itu cukup lama. Kayla masih kecil. Dia butuh ketenangan. Bu Sutina memotong kalimat saya. Anak kecil tidak akan mati hanya karena ramai. Kamu ini terlalu manja jadi orang. Wulan yang baru datang menyahut dari pintu. Mbak Nita memang tidak pernah mengerti arti keluarga besar. Saya menelan kalimat saya kembali. Saya tahu, melawan 2 orang itu sama saja mengundang badai lebih cepat. 3 hari kemudian, rombongan itu datang. Belasan orang dengan koper. Dengan anak-anak yang berlarian, dengan suara yang memenuhi setiap sudut rumah. Mereka memasuki kamar-kamar tanpa bertanya. Mereka membuka lemari saya. Mereka memakai apapun yang mereka temukan. Dapur saya yang dulu rapi berubah menjadi medan perang. Piring menumpuk, minyak berceceran. Dan setiap kali ada tagihan, setiap kali ada yang kurang. Semua mata menoleh ke arah saya. Nita, beras habis. Nita, gas habis. Nita, tamu mau makan rendang. Saya seperti pelayan di rumah yang cicilannya saya bayar sendiri. Malam itu, Wulan masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Mbak, Bude Surti dan suaminya butuh kamar utama. Mereka yang paling tua. Mbak pindah ke kamar belakang saja ya. Kamar belakang itu kamar gudang, lembab, sempit, tanpa jendela yang layak. Saya menatapnya. Wulan, itu kamar saya dan Reza. Kayla juga tidur di situ. Wulan tersenyum tipis. Mbak ini gimana sih? Demi keluarga kok, perhitungan. Malu sama tamu. Lalu, dia pergi. Dan malam itu juga, barang-barang saya sudah dipindahkan tanpa izin saya. Saya mengadu pada Reza. Saya pikir, sebagai suami, paling tidak, ia akan membela istrinya. Reza menghela napas. Seperti saya yang merepotkan. Sudahlah, Nita. Cuma beberapa hari. Jangan bikin ibu malu di depan keluarga. Di depan keluarga. Selalu itu alasannya. Nama baik mereka selalu lebih mahal daripada harga diri saya. Malam itu, saya tidur di kamar gudang, memeluk Kayla. Mendengar tawa mereka dari ruang tengah. Saya tidak menangis. Air mata saya sudah lama kering. Yang tumbuh di dada saya bukan lagi kesedihan. Sesuatu yang lain mulai mengeras di sana. Hari berikutnya, biaya mulai membengkak tak masuk akal. Bu Sutina memesan catering besar. Parcel mahal untuk dibagikan. Dan oleh-oleh untuk dibawa pulang setiap tamu. Semua atas nama menjaga gengsi keluarga di mata kerabat kampung. Dan semua tagihannya mengalir ke rekening saya. Dalam 3 hari. Saya menghitung pengeluaran yang sudah hampir menyentuh 80 juta rupiah. Uang yang saya kumpulkan dengan 8 tahun ketelitian. Habis untuk menjamu orang-orang yang memandang saya rendah. Insiden-insiden kecil terus menumpuk. Satu demi satu. Seperti tetesan air yang perlahan memenuhi gelas. Suatu pagi, saya menemukan perhiasan saya hilang dari laci kamar. Cincin pemberian almarhum ayah saya. Satu-satunya benda yang paling saya jaga. Ketika saya bertanya, Bu Sutina menjawab enteng. Oh, itu ibu gadaikan untuk biaya tamu. Nanti kalau ada uang, ibu tebus. Dia berkata seolah barang itu memang miliknya untuk diambil. Saya menatapnya. Dan untuk sesaat, saya nyaris meledak. Tapi saya menelan amarah itu. Saya menyimpannya, seperti seorang notaris menyimpan bukti. Cincin itu kelak menjadi salah satu hal yang ia sesali paling dalam. Beberapa hari kemudian, Wulan datang dengan permintaan baru. Mbak,
Mobil Mbak dipinjam dulu ya. Tamu butuh kendaraan untuk jalan-jalan ke mall. Tanpa menunggu jawaban, ia sudah mengambil kunci mobil dari meja. Sore harinya, mobil itu kembali dengan baret panjang di sisi kanan. Tidak ada yang minta maaf. Tidak ada yang mengaku. Bu Sutina malah berkata, cuma mobil. Kamu kan kaya. Beli lagi saja. Cuma mobil, cuma uang, cuma perasaan saya. Semua dianggap cuma oleh mereka. Yang paling menyakitkan terjadi pada hari ke-7. Saya mendengar Bu Sutina dan Wulan berbisik-bisik di dapur. Mengira saya sudah tidur. Begitu rumah ini atas nama ibu. Kita jual saja. Hasilnya kita bagi, kata Wulan pelan. Sabar. Kita buat dia tanda tangan dulu. Setelah itu, dia tidak punya apa-apa lagi. Jawab Bu Sutina. Lalu Reza bagaimana? Tanya Wulan. Reza akan menurut. Dia selalu menurut. Yang penting kita singkirkan perempuan sombong itu. Saya berdiri di balik dinding, mendengar setiap kata. Saat itulah saya tahu, ini bukan lagi soal lebaran. Ini soal merampas seluruh hidup saya secara terencana. Dan saat itulah, kesabaran saya yang terakhir benar-benar habis. Esoknya, ada sebuah jamuan makan besar yang Bu Sutina adakan untuk para tamu. Meja makan panjang itu penuh dengan hidangan mahal yang semuanya saya yang bayar. Saya pulang kerja larut, lelah, berharap bisa makan sedikit dan beristirahat. Tapi ketika saya duduk, Bu Sutina langsung menegur di depan semua tamu. Nita, kamu makan belakangan saja, biar tamu dan keluarga inti dulu yang makan. Keluarga inti, seolah saya yang membayar setiap butir nasi di meja itu, bukan bagian dari keluarga. Para tamu menatap saya dengan pandangan canggung. Beberapa menunduk, pura-pura sibuk dengan piring mereka. Saya berdiri, mengambil piring saya, dan makan sendirian di dapur. Di antara tumpukan piring kotor, Wulan menyusul ke dapur. Bukan untuk menghibur, tapi untuk menambah luka. Mbak jangan tersinggung ya, ibu cuma jaga sopan santun di depan tamu. Lagi pula Mbak, kan sibuk kerja, jarang ngurus rumah. Wajar kalau posisi Mbak begini. Saya menatap piring saya, menahan setiap kata yang ingin saya lemparkan. Saya jarang mengurus rumah. Saya yang membayar rumah itu. Saya yang menanggung setiap orang yang sekarang menghina saya. Tapi saya hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Wulan. Saya mengerti. Di dalam hati, saya menambahkan satu nama lagi ke dalam daftar yang sedang saya susun. Malam itu, saya tidak bisa memejamkan mata. Saya menatap langit-langit kamar gudang yang lembab, mendengar tawa mereka yang masih berlanjut di ruang tengah. Saya teringat ayah saya, yang dulu selalu berkata bahwa harga diri adalah satu-satunya harta yang tak boleh dijual. Beliau meninggalkan saya warisan, bukan hanya berupa uang, tetapi berupa pelajaran bahwa perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri tidak perlu memohon tempat dimanapun. Malam itu, saya berjanji pada diri sendiri. Ini adalah lebaran terakhir saya sebagai perempuan yang diinjak. Puncaknya datang pada suatu sore. Reza memanggil saya ke ruang tengah di hadapan ibunya dan beberapa kerabat. Di atas meja ada sebuah map. Saya kenal betul bentuk map seperti itu. Nita, kata Reza, ibu minta tolong untuk menjaga nama baik keluarga. Sebaiknya rumah ini diatasnamakan ibu dulu. Saya menatap map itu, lalu menatap wajah-wajah di sekeliling saya. Maksudnya bagaimana, Mas? Tanya saya. Suara saya dibuat setenang mungkin. Bu Sutina yang menjawab, surat pernyataan. Kamu serahkan hak atas rumah ini ke ibu. Biar di mata keluarga, ini rumah keluarga besar, bukan cuma rumah kamu. Saya hampir tertawa. Sebagai notaris, saya tahu persis apa arti tanda tangan di atas surat semacam itu. Tapi saya tidak menunjukkan apapun. Saya hanya berkata, saya pikir-pikir dulu ya. Bu, malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tidak bisa tidur karena marah. Saya keluar dari kamar gudang, berdiri di balkon belakang, menghirup udara malam. Lalu, perlahan, kemarahan itu mendingin, berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Sebuah rencana. Sebagai notaris, saya tahu satu hal yang tidak mereka tahu. Saya tahu celah mana yang bisa saya gunakan untuk memberi mereka pelajaran paling mahal dalam hidup mereka. Dan saya tahu, kunci dari semuanya
ada di sebuah dokumen yang sudah lama saya simpan rapat-rapat. Keesokan harinya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Saya menyiapkan sarapan untuk semua tamu, seolah tidak ada apa-apa. Saya tersenyum pada Bu Sutinah. Saya menuangkan teh untuk Bude Surti. Saya bermain dengan keponakan-keponakan yang kemarin merusak mainan Kaila. Wulan menatap saya dengan curiga. "Tumben Mbak Nita ramah," katanya. Saya hanya tersenyum. Lebaran kan momen berbagi, Wulan. Di dalam hati, saya sudah mulai menghitung langkah. Siang itu, saya izin pamit ke kantor sebentar. Katanya ada klien mendesak. Mereka tidak curiga. Bagi mereka, saya hanya mesin yang sedang berangkat mencari uang lagi. Tapi saya tidak ke kantor untuk klien. Saya menemui Pak Hendra, rekan senior saya, seorang notaris yang sudah saya percaya selama bertahun-tahun. Di ruangannya yang sejuk, saya membuka sebuah map yang tidak pernah saya tunjukkan pada siapapun. Pakistan. Saya butuh bantuan Bapak, dan saya butuh ini selesai sebelum malam takbiran, kata saya. Pak Hendra membaca isi map itu, lalu menatap saya. "Kamu yakin, Nita?" "Saya tidak pernah seyakin ini, Pakistan," jawab saya. Sore harinya saya kembali ke rumah, seolah tidak terjadi apa-apa. Di meja makan, Reza dan ibunya sudah menunggu dengan map surat pernyataan kemarin. "Bagaimana, Nita?" "Sudah kamu pikirkan?" tanya Reza. Saya menarik kursi, duduk dengan tenang. "Sudah." "Mas, saya setuju." Wajah Bu Sutinah langsung berbinar. "Nah, begitu dong jadi menantu." "Tahu berbati. Tapi saya minta satu hal," kata saya pelan. "Saya ingin semuanya dilakukan dengan benar. Lewat notaris resmi. Biar sah. Biar tidak ada masalah di kemudian hari." Bu Sutinah mengangguk cepat. "Bagus itu. Ibu punya kenalan notaris? Besok kita ke sana." Saya tersenyum. "Tidak perlu, Bu. Kebetulan saya juga notaris. Biar saya yang urus semua dokumennya. Lebih cepat, lebih murah." Mereka tidak menyadari jebakan dalam kalimat itu. Mereka justru bertepuk tangan dalam hati. Insiden demi insiden berikutnya datang seperti gelombang yang tak berhenti. Malam itu, Wulan dengan bangga memamerkan kepada para tamu bahwa rumah ini akan menjadi milik ibunya. "Mbak Nita akhirnya sadar diri," katanya keras-keras. "Sengaja agar saya dengar. Dari awal rumah ini memang harusnya jadi milik keluarga, bukan milik dia sendiri." Para tamu mengangguk-angguk. Beberapa melirik saya dengan pandangan kasihan yang dibuat-buat. Saya hanya menunduk. Memainkan peran perempuan kalah yang mereka inginkan. Esoknya, Bu Sutinah mulai memperlakukan rumah itu benar-benar seperti miliknya. Dia memindahkan foto pernikahan saya dari ruang tamu dan menggantinya dengan foto keluarga besarnya. Dia menyuruh Mbak Asih, pembantu yang sudah lama bekerja untuk saya, agar tidak lagi menuruti perintah saya. "Sekarang yang berkuasa di rumah ini, Ibu," katanya pada Mbak Asih di depan saya. Mbak Asih menatap saya dengan mata sedih. Saya hanya mengangguk kecil, memberinya isyarat agar diam. Mbak Asih satu-satunya orang di rumah itu yang tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan ketenangan saya. Suatu malam, Mbak Asih menyelinap ke kamar gudang tempat saya tidur bersama Kaila. Ia membawa sepiring nasi hangat dan lauk sederhana yang ia masak diam-diam. "Bu Nita harus makan. Dari kemarin saya lihat ibu cuma menahan lapar," bisiknya. Mata saya panas. Di tengah rumah penuh orang yang menghina saya, satu-satunya kebaikan datang dari seorang pembantu. "Terima kasih, Mbak," kata saya. "Sebentar lagi semua ini akan berubah. Saya janji, Mbak Asih akan baik-baik saja." Mbak Asih mengangguk, meski ia belum tahu apa yang saya rencanakan. Malam itu, di antara semua pengkhianatan, kebaikan kecil itu menguatkan tekad saya untuk menyelesaikan semuanya dengan benar. Esok paginya, sebuah kejadian membuat dada saya benar-benar terbakar. Kaila bermain di ruang tengah, lalu tanpa sengaja menjatuhkan vas bunga milik Bu Sutinah. Vas itu pecah dan Bu Sutinah langsung berteriak, mengangkat tangannya ke arah anak saya. Saya berlari, menangkap tangan itu sebelum mengenai Kaila. Dan untuk pertama kalinya,
Saya menatap Bu Sutinah tanpa rasa takut. Ibu boleh menghina saya, ibu boleh memeras saya, tapi jangan pernah sekalipun mengangkat tangan pada anak saya, kata saya. Suara saya rendah dan dingin. Bu Sutinah terkejut. Ia tidak terbiasa melihat saya melawan. Tapi saat itu, sesuatu dalam diri saya sudah berubah selamanya. Saya bisa menanggung hinaan untuk diri saya sendiri, tapi tidak untuk anak saya. Tidak akan pernah hari itu. Saya mempercepat rencana yang sudah saya susun. Kesabaran saya tidak lagi punya tempat. Insiden berikutnya menyangkut Kayla. Salah satu keponakan merebut boneka kesayangan Kayla, hingga anak saya menangis kencang ketika saya mendekat untuk menenangkannya. Bu Sutinah malah menghardik. Anak kok dimanja terus? Diamkan saja, biar belajar berbagi. Dasar ibu yang tidak becus mendidik. Tangan saya mengepal di balik punggung. Tapi saya menahan diri. Saya membawa Kayla ke kamar gudang, menutup pintu, dan berbisik pelan di telinganya. Sebentar lagi, Nak. Sebentar lagi semua ini selesai. Mama janji. 2 hari menjelang Lebaran, drama mencapai titik paling memalukan. Saat saya pulang kerja, saya mendapati semua barang pribadi saya sudah dikemas dalam kardus dan diletakkan di teras. Wulan berdiri di samping kardus-kardus itu dengan tangan bersedekap. Mbak, kamar belakang juga akan dipakai untuk gudang makanan Lebaran. Lebih baik Mbak dan Kayla pulang dulu ke rumah orang tua Mbak sampai Lebaran selesai. Saya menatap kardus berisi seluruh hidup saya, teronggok di teras seperti sampah. Ini rumah saya, Wulan, kata saya. Suara saya masih tenang, meski dada saya bergetar. Wulan tertawa. Bukan lagi, Mbak. Mbak kan sudah setuju, serahkan ke ibu. Sebentar lagi sah. Saat itulah Reza pulang. Saya menoleh padanya, memberinya kesempatan terakhir untuk menjadi suami. Reza, lihat apa yang mereka lakukan. Mereka mengusir saya dan anakmu dari rumah kita. Reza menatap kardus-kardus itu, lalu menatap ibunya yang berdiri di ambang pintu. Dan ia memilih. Sudahlah, Nita. Pulang dulu ke rumah ibumu, biar suasana tenang. Jangan bikin malu di malam Lebaran. Kata-kata itu jatuh seperti batu di dada saya. Bukan karena saya terkejut, tapi karena akhirnya semua topeng terlepas. Lalu, di hadapan semua tamu, di hadapan ibunya, Reza mengangkat tangannya dan menamparkan pipi saya. Jangan membantah di depan keluarga, desisnya. Ruangan hening sesaat. Lalu terdengar tawa kecil Bu Sutinah dari sudut ruangan. Saya tidak menangis. Saya menegakkan punggung, menghapus jejak tamparan di pipi saya, dan menatap mereka satu persatu. Baik, kata saya. Saya akan pulang. Tapi sebelum itu, mari kita selesaikan surat pernyataan itu. Malam ini juga, biar semuanya sah. Bu Sutinah tersenyum penuh kemenangan. Nah, begitu. Kamu memang menantu yang akhirnya tahu diri. Saya membuka tas kerja saya. Saya mengeluarkan map yang sudah saya siapkan bersama Pak Hendra. Saya meletakkan surat itu di atas meja, lengkap dengan materai. Silahkan dibaca. Bu, Pak Hendra, rekan saya, akan datang sebentar lagi sebagai saksi notaris agar semuanya resmi. Mata Bu Sutinah berbinar serakah. Tanpa membaca dengan teliti, ia menyambar pena. Reza pun ikut menandatangani sebagai suami. Wulan menjadi saksi dengan senyum lebar. Mereka pikir mereka baru saja memenangkan undian terbesar dalam hidup mereka. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja menandatangani jebakan yang saya rancang sendiri. Malam itu juga, saya dan Kayla pergi dari rumah dengan 2 kardus pakaian. Di pintu, saya berhenti sejenak dan menoleh. Selamat menikmati Lebaran di rumah ini. Bu, kata saya pelan. Bu Sutinah melambaikan tangan dengan congkak. Hati-hati di jalan, mantan menantu. Saya tersenyum untuk terakhir kalinya malam itu, karena saya tahu esok pagi senyum di wajah mereka akan berubah menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Saya tidak pernah menceritakan kepada siapapun bagaimana saya menyiapkan semuanya dalam diam. Selama 3 hari terakhir sebelum saya pergi, saya bekerja seperti seorang notaris
yang menyusun perkara paling penting dalam hidupnya. Setiap malam, setelah mereka tidur, saya membuka laptop di kamar gudang yang lembab itu. Saya menyusun surat pengakuan utang dengan bahasa hukum yang rapi. Tidak bisa dibantah. Saya mengumpulkan setiap bukti transfer, setiap struk tagihan, setiap catatan pengeluaran selama bertahun-tahun. Saya menyusunnya menjadi satu berkas tebal yang tak terbantahkan di pengadilan manapun. Pak Hendra membantu saya tanpa banyak bertanya. Nita, kamu yakin tidak ingin memberi mereka satu kesempatan lagi? Tanyanya pada suatu sore. Saya menggeleng pelan. Pakistan, saya sudah memberi mereka 5 tahun kesempatan. Mereka memakai setiap kesempatan itu untuk menginjak saya lebih dalam. Sekarang, giliran hukum yang bicara. Pak Hendra mengangguk. Kalau begitu, kita lakukan dengan benar. Tidak ada celah yang bisa mereka pakai untuk melawan. Kami menyiapkan 2 dokumen yang tampak serupa, tapi berbeda total isinya. Yang satu, surat penyerahan rumah palsu yang mereka harapkan. Tidak pernah saya tanda tangani. Yang satu lagi, surat pengakuan utang yang sebenarnya, yang akan mereka tanda tangani tanpa membaca. Saya tahu, keserakahan akan membutakan mereka. Dan saya benar, saya juga menyiapkan hal lain yang lebih penting daripada uang. Saya menyiapkan masa depan untuk Kayla. Saya membuka rekening pendidikan atas namanya. Memindahkan tabungan yang selama ini terselip di antara tagihan rumah tangga. Saya memastikan bahwa apapun yang terjadi, anak saya tidak akan pernah kekurangan. Karena di tengah semua perhitungan dingin itu, satu hal tetap menjadi pusat dari segalanya. Saya melakukan ini bukan untuk balas dendam. Saya melakukannya agar anak saya tumbuh melihat ibunya berdiri tegak, bukan ibunya yang terinjak. Malam sebelum saya pergi, saya menatap Kayla yang tidur di pelukan saya di kamar gudang. Saya berbisik pelan, "Nak, besok hidup kita akan berubah. Mungkin akan sulit sebentar, tapi setelah itu kita akan bebas." Kayla menggeliat dalam tidurnya, lalu kembali tenang. Saya mencium keningnya, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya merasa yakin. Bukan yakin bahwa semuanya akan mudah, tapi yakin bahwa saya sudah membuat pilihan yang benar. Dan keesokan harinya, saat malam takbiran tiba. Semua yang saya susun dalam diam itu akhirnya bekerja. Rumah yang mereka kira sudah jadi milik mereka. Gelap tanpa listrik. Dapur yang mereka pakai untuk pamer kemewahan. Kosong, tanpa uang untuk membeli bahan. Para tamu yang datang untuk menumpang. Satu persatu pamit pulang dengan wajah kebingungan. Dan di tengah rumah yang runtuh, kesombongannya itu. Bu Sutina akhirnya menyadari kebenaran yang ia abaikan terlalu lama. Bahwa perempuan yang ia anggap lemah sebenarnya adalah satu-satunya orang yang menopang seluruh hidup mereka. Pagi pertama Lebaran, langit Jakarta cerah. Di rumah orang tua saya bangun dengan tenang untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Saya menyiapkan baju Lebaran untuk Kayla, menyalakan kompor, dan menanak nasi seperti perempuan biasa. Ponsel saya bergetar. Sebuah nama muncul di layar. Reza. Saya membiarkannya berdering. Sekali, 2 kali, 10 kali. Lalu pesan-pesan mulai berdatangan. Satu demi satu. Semakin panik. Nita, kartu ATM-ku diblokir semua. Kenapa? Nita, rekening operasional rumah kosong. Uangnya kemana? Nita, listrik rumah mati. Katanya tagihan menunggak 3 bulan. Bagaimana mungkin? Nita, angkat teleponnya. Ibu marah-marah. Tamu mau pulang semua. Saya menatap layar dengan tenang, lalu meletakkan ponsel kembali. Saya menyeruput teh saya perlahan. Belakangan, dari cerita Mbak Asih, saya tahu persis apa yang terjadi di rumah itu pagi Lebaran. Para tamu bangun dan mendapati rumah gelap gulita karena listrik padam. Tidak ada air panas, tidak ada nasi yang matang. Karena kompor listrik tak menyala, Bu Sutina berlari ke sana kemari mencoba menelpon perusahaan listrik. Tapi tagihan menunggak harus dilunasi dulu. Wulan membuka dompetnya dan menyadari kartu yang biasa ia pakai sudah tak berfungsi. Para kerabat kampung yang datang dengan harapan Lebaran mewah saling berbisik dengan wajah kecewa. Katanya rumah orang kaya. Kok begini? Bisik salah satu dari mereka. Bu Sutina, yang seminggu lalu
menyombongkan rumah itu sebagai miliknya. Kini tak punya jawaban. Satu persatu, para tamu berkemas dan pamit pulang lebih cepat, meninggalkan rumah yang kebanggaannya runtuh dalam semalam. Inilah malam takbiran yang mereka rancang untuk mengusir saya, dan kini berubah menjadi malam kehancuran mereka sendiri. Apa yang sebenarnya terjadi akan saya jelaskan. Selama berbulan-bulan saya menanggung semua tagihan rumah itu lewat pembayaran otomatis dari rekening saya. Listrik, air, internet, cicilan, semuanya. Mereka hidup nyaman tanpa pernah tahu siapa yang sebenarnya menopang. Sehari sebelum saya pergi, saya menghentikan semua pembayaran otomatis itu. Saya memindahkan seluruh dana operasional ke rekening lain atas nama saya pribadi. Kartu tambahan yang dulu mereka pakai bebas. Saya batalkan satu persatu lewat aplikasi. Bukan karena saya kejam, tapi karena tidak ada satupun rupiah di rumah itu yang berasal dari mereka. Saya hanya berhenti memberi makan tangan yang selama ini menampar saya. Tapi itu baru permulaan. Bagian yang sebenarnya, bagian yang akan menghancurkan kesombongan mereka, ada pada surat itu. Siang itu, ponsel saya berdering lagi. Kali ini, saya mengangkatnya. Suara Bu Sutinah meledak di seberang. "Nita, apa-apaan ini? Kamu kira bisa mempermalukan keluarga di hari Lebaran? Selamat Lebaran juga, Bu," kata saya. "Tenang, jangan main-main. Rumah ini sudah jadi milik Ibu. Kamu sudah tanda tangan. Sekarang nyalakan lagi semua tagihannya." Saya diam sejenak. Lalu saya berkata, "Bu, sebaiknya Ibu baca lagi surat yang kemarin Ibu tanda tangani. Baca dengan teliti kali ini." Di seberang telepon terdengar suara kertas dibuka tergesa-gesa, lalu hening. Hening yang panjang. Surat yang mereka tanda tangani kemarin malam bukanlah surat penyerahan rumah. Itu adalah surat pernyataan pengakuan utang. Sebuah dokumen sah, bermaterai, dengan saksi notaris resmi, yang menyatakan bahwa Bu Sutinah dan Reza mengakui telah menerima dana dari saya selama bertahun-tahun. Dana yang, menurut surat itu, bersifat pinjaman dan wajib dikembalikan. Mereka menandatanganinya dengan mata serakah, tanpa membaca. Karena mereka terlalu sibuk membayangkan rumah yang akan jadi milik mereka. Ini tidak sah, teriak Bu Sutinah. "Sah, Bu," jawab saya tenang. Ditandatangani di atas materai, disaksikan oleh notaris Pak Hendra, lengkap dengan rekaman. Semua sesuai hukum. Ibu sendiri yang minta agar semuanya resmi, kan? Saya mendengar napas beratnya di seberang. Lalu rumah ini sekarang milik siapa? Inilah bagian yang sudah lama saya tunggu. "Bu," kata saya, "rumah itu tidak pernah bisa Ibu ambil, karena rumah itu tidak pernah menjadi milik Reza." "Apa maksudmu?" "Sertifikat rumah itu akta yang asli, atas nama saya, hanya saya." Sejak awal, saya menjelaskan dengan perlahan, menikmati setiap kata. 5 tahun lalu, saat kami membeli rumah itu, saya yang membayar uang mukanya. Saya yang menanggung seluruh cicilannya. Sebagai notaris, saya tahu betapa pentingnya nama di atas sebuah akta. Maka sejak hari pertama, sertifikat rumah itu saya buat atas nama saya sendiri. Reza tidak pernah memeriksa. Ia terlalu sibuk merasa berkuasa untuk membaca dokumen. Selama 5 tahun, ia tinggal di rumah yang ia kira miliknya. Padahal, ia hanya seorang tamu di rumah istrinya. Dan surat penyerahan yang kalian inginkan itu, lanjut saya, tidak akan pernah ada. Karena tidak ada yang bisa diserahkan dari Reza. Ia tidak memiliki apapun untuk diserahkan. Di seberang telepon, saya mendengar gelas pecah. Saya mendengar Wulan berteriak. Saya mendengar para tamu mulai gaduh. Rumah yang mereka kira sudah jadi milik mereka, ternyata milik perempuan yang baru saja mereka usir. Dan rumah itu, dengan listrik yang padam dan dapur yang kosong di malam Lebaran, kini menjadi panggung kehancuran mereka sendiri. Sore itu, saya datang ke rumah, bukan untuk memohon, untuk menutup babak ini dengan tangan saya sendiri. Saya membawa Pak Hendra dan satu map dokumen.
ketika saya membuka pintu. Suasana di dalam sudah seperti puing. Para tamu berkemas dengan wajah malu. Bude Surti menghindari tatapan saya. Bu Sutina duduk di sofa dengan wajah pucat. Wulan berdiri di pojok. Tak lagi congkak. Reza duduk menunduk, tak berani menatap saya. Saya berdiri di tengah ruangan, tempat yang dulu mereka pakai untuk mempermalukan saya. Saya datang bukan untuk menghina siapapun, kata saya. Saya datang untuk menjelaskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya meletakkan dokumen di meja, satu persatu. Pertama, surat pengakuan utang. Total dana yang harus dikembalikan kepada saya terlampir di sini. Bapak Hendra akan mengurus proses penagihannya secara hukum. Kedua, sertifikat rumah ini atas nama saya. Mulai hari ini, siapapun yang tinggal di sini tanpa izin saya dianggap menghuni secara tidak sah. Ketiga, saya menatap Reza. Berkas gugatan cerai sudah saya daftarkan ke pengadilan agama pagi tadi. Bu Sutina mencoba bangkit. Nita, kita keluarga. Kamu tidak bisa keluarga. Bu, potong saya. Suara saya tidak meninggi, justru semakin tenang. Keluarga adalah orang yang meletakkan barang saya di teras seperti sampah. Keluarga adalah orang yang menampar saya di depan tamu. Keluarga adalah orang yang mengusir cucunya sendiri di malam lebaran. Bu Sutinah terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak punya kata-kata. Reza mengangkat wajahnya. Matanya basah. Nita, maafkan aku. Aku hilaf, beri aku satu kesempatan lagi. Saya menatapnya lama. Pria yang dulu saya kira akan menua bersama saya. Reza, kata saya, selama 5 tahun. Kamu punya ribuan kesempatan untuk membela saya. Kamu memilih ibumu setiap kali. Kemarin malam, kamu memilih menampar saya. Kesempatanmu sudah habis jauh sebelum hari ini. Saya tidak berkata dengan marah. Saya berkata dengan tenang, seorang perempuan yang akhirnya selesai berharap. Wulan, yang sedari tadi diam, tiba-tiba berteriak. Ini semua jebakan. Dia sengaja menjebak kita. Saya menoleh padanya. Jebakan. Wulan, tidak ada yang memaksa kalian menandatangani surat tanpa membacanya. Tidak ada yang memaksa kalian mengusir saya. Kalian hanya terlalu sibuk membayangkan harta orang lain, sampai lupa membaca apa yang kalian tanda tangani sendiri. Itu bukan jebakan, itu keserakahan kalian sendiri. Wulan terduduk. Wajahnya pucat pasi. Saya memberi mereka waktu 3 hari untuk meninggalkan rumah itu. 3 hari yang sah secara hukum. Lebih dari cukup. Dan jauh lebih manusiawi dari malam saat mereka mengusir saya tanpa peringatan. Pak Hendra menjelaskan setiap konsekuensi hukum dengan bahasa yang tidak bisa mereka bantah. Surat pengakuan utang itu mengikat. Jumlah yang harus dikembalikan tertera jelas. Lengkap dengan bunga wajar sesuai kesepakatan tertulis. Bu Sutina, yang seumur hidupnya merasa berhak atas uang menantunya, kini berutang kepada menantu itu. Hari-hari berikutnya, kabar menyebar di antara kerabat kampung. Para tamu yang dulu memandang saya rendah, kini tahu kebenarannya. Mereka tahu bahwa perempuan yang mereka kira lemah dan kalah ternyata adalah pemilik tunggal segalanya. Mereka tahu bahwa rumah tempat mereka menumpang dengan congkak dibangun sepenuhnya oleh keringat perempuan itu. Bude Surti, yang dulu menempati kamar utama saya, datang diam-diam untuk meminta maaf. Nita, Bude tidak tahu yang sebenarnya. Kami hanya percaya, kata Bu Sutina. Katanya, saya menerima maafnya dengan tenang. Saya tidak punya dendam pada mereka yang ditipu. Dendam saya hanya untuk yang menipu. Reza mencoba melawan gugatan cerai itu. Ia menyewa pengacara. Mencoba menuntut pembagian harta bersama. Tapi setiap dokumen yang ia ajukan kandas di hadapan kenyataan hukum. Rumah atas nama saya. Tabungan atas nama saya. Bahkan mobil yang ia kira miliknya, ternyata masih atas nama leasing yang saya bayar selama 5 tahun. Reza hidup dalam ilusi bahwa ia adalah kepala keluarga yang berkuasa. Dalam persidangan, ilusi itu runtuh helai demi helai di hadapan hakim.
di hadapan dirinya sendiri. Pengacaranya mencoba bermain kasar. Ia menuduh saya menyembunyikan harta, memanipulasi suami. Maka, saya menyerahkan satu dokumen terakhir kepada Pak Hendra. Sebuah surat wasiat lama yang ditulis ayah saya sebelum beliau meninggal 5 tahun lalu. Di dalamnya tertulis bahwa modal awal pembelian rumah itu berasal dari warisan yang ayah saya tinggalkan khusus untuk saya. Dokumen itu sah, tercatat, dan tak terbantahkan. Rumah itu bukan hanya milik saya secara hukum. Ia adalah peninggalan ayah saya yang selama ini saya jaga diam-diam. Setelah dokumen itu dibacakan, pengacara Reza tidak punya apapun lagi untuk dikatakan. Dalam sidang berikutnya, Reza mencoba cara terakhir yang paling rendah. Ia menuduh saya menelantarkan dirinya secara finansial selama pernikahan, berharap mendapat simpati hakim. Maka, saya membuka satu berkas lagi. Berkas yang sudah saya siapkan jauh-jauh hari. Catatan lengkap setiap pengeluaran rumah tangga selama 5 tahun. Dengan bukti transfer yang tak terbantahkan. Di dalamnya tercatat bahwa lebih dari 90% biaya hidup keluarga berasal dari penghasilan saya. Tercatat pula transfer rutin yang saya kirim untuk Ibu Reza setiap bulan selama bertahun-tahun, tanpa pernah diminta kembali. Hakim membaca berkas itu dengan teliti, lalu menatap Reza dengan pandangan yang sulit disembunyikan. Tuduhan yang ia lemparkan justru berbalik menamparnya sendiri. Sejak saat itu, ia tidak lagi berani membuka mulut di ruang sidang. Bu Sutina datang sekali lagi ke kantor saya beberapa minggu kemudian. Wajahnya yang dulu penuh kuasa, kini tampak tua dan lelah. "Nita," katanya. Suaranya bergetar. "Ibu minta maaf. Ibu hilaf. Tolong, jangan tagih utang itu. Ibu tidak punya uang sebanyak itu." Saya menatapnya, bukan dengan benci, hanya dengan ketenangan seseorang yang sudah selesai. "Bu," kata saya, "selama bertahun-tahun, saya memberi tanpa pernah dihargai. Setiap rupiah yang saya berikan, Ibu anggap kewajiban saya. Sekarang, Ibu merasakan bagaimana rasanya berutang pada orang yang dulu Ibu pandang rendah." Saya berhenti sejenak. Saya tidak akan menghancurkan Ibu. Saya bukan Ibu. Saya akan memberi Ibu skema cicilan yang masuk akal. Tapi utang tetap utang. Ibu harus belajar bahwa kebaikan orang lain bukan hak yang bisa Ibu rampas seenaknya. Bu Sutinah menunduk. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti. Wulan, adik ipar yang dulu paling congkak, kehilangan tempat bergantung, tanpa rumah kakaknya untuk ditumpangi. Ia harus mencari kerja sendiri untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Saya dengar ia akhirnya bekerja di sebuah toko, dan untuk pertama kali tahu betapa beratnya mencari uang yang dulu ia hambur-hamburkan. Saya tidak merasa senang atas penderitaan mereka, tapi saya merasa lega bahwa keadilan akhirnya menemukan jalannya. Perceraian itu akhirnya disahkan. Reza pergi dari hidup saya dengan tangan kosong. Persis seperti caranya datang. Hak asuh Kayla jatuh sepenuhnya ke tangan saya. Ia memperoleh hak kunjungan terbatas, dan itu pun jarang ia gunakan. Pria yang dulu merasa berkuasa atas hidup saya, kini hanya bayangan yang sesekali muncul di pinggir hidup anak kami. Ada satu momen yang akan selalu saya ingat dari hari itu. Saat saya berdiri di tengah ruang tamu, dengan dokumen-dokumen tersebar di meja. Salah satu kerabat kampung bertanya dengan suara gemetar. "Jadi, rumah ini dari awal memang milik Nita, bukan milik Bu Sutinah?" Saya menatap mereka semua, lalu menjawab dengan tenang. "Dari hari pertama saya menikah, setiap batu di rumah ini saya yang membayar, setiap tagihan, setiap cicilan. Saya tidak pernah menyombongkannya. Saya hanya diam, dan diam saya disalahartikan sebagai kelemahan." Ruangan itu hening total. Orang-orang yang seminggu lalu memandang saya rendah, kini menunduk. Tak berani menatap mata saya. Itulah momen ketika kebenaran yang selama ini saya simpan rapat-rapat akhirnya berbicara lebih keras daripada semua hinaan mereka. Bu Sutinah, di tengah keheningan itu, mencoba satu kali lagi. "Nita, kalau kamu masih punya hati, ingat Reza suamimu. Ingat, Kayla butuh ayah." Saya menoleh padanya. Dan untuk pertama kalinya,
Saya membiarkan sedikit kepedihan terdengar dalam suara saya. Bu, justru karena saya ingat Kayla, saya melakukan ini. Saya tidak ingin anak saya tumbuh melihat ibunya diinjak-injak dan menyebut itu sebagai cinta. Saya ingin dia tahu. Perempuan boleh baik, tapi tidak boleh bodoh. Boleh sabar, tapi tidak boleh hilang harga diri. Bu Sutinah tidak menjawab. Air matanya jatuh. Tapi kali ini tidak ada lagi yang bisa ia rampas dengan air mata itu. Reza mengikuti saya sampai ke pintu saat saya hendak pergi sore itu. Nita, tolong. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kemana aku harus pergi? Saya berhenti, menatapnya cukup lama. Reza, kemanapun kamu pergi, itu bukan lagi urusan saya. Selama 5 tahun, saat saya pulang, lelah dan butuh kamu. Kamu memilih ibumu. Saat saya ditampar di rumah saya sendiri, kamu yang menampar. Sekarang, saat kamu butuh tempat, kamu baru ingat saya. Tapi saya sudah selesai menjadi tempat bersandar bagi orang yang tidak pernah menopang saya. Saya melangkah keluar, dan kali ini saya tidak menoleh lagi. Selama beberapa minggu setelahnya, hidup saya perlahan menemukan ritmenya kembali. Saya kembali ke kantor dengan kepala tegak. Klien-klien saya tidak pernah tahu badai yang baru saja saya lewati. Setiap malam saya pulang ke rumah yang kini benar-benar menjadi rumah, bukan medan perang. Saya membacakan cerita untuk Kayla sebelum tidur. Sesuatu yang dulu tak pernah sempat saya lakukan. Saya menyadari betapa banyak waktu yang dulu saya habiskan untuk menyenangkan orang-orang yang tak pernah menghargai saya. Waktu yang seharusnya saya berikan untuk diri saya sendiri dan untuk anak saya. Pada malam takbiran tahun berikutnya, rumah itu kembali tenang. Saya menyalakan lampu di setiap ruangan. Saya membersihkan foto-foto lama dan menggantungkan foto baru. Foto saya dan Kayla, Mbak Asih, pembantu setia yang dulu menyaksikan semuanya. Kembali bekerja dengan tenang. Di dapur, ia memasak ikan goreng, sayur asam, dan sambal terasi. Bukan rendang mahal untuk gengsi, hanya makanan sederhana untuk keluarga yang sebenarnya. Kayla berlarian di ruang tamu yang kini lapang, tertawa tanpa ada yang merebut bonekanya. Saya duduk di teras. Tempat dulu, barang-barang saya pernah teronggok seperti sampah. Kini di teras yang sama, saya duduk sebagai pemilik tunggal rumah ini dan pemilik tunggal hidup saya. Suara takbir terdengar sayup dari masjid di kejauhan. Saya menggendong Kayla yang sudah mengantuk, berdiri di teras, menatap langit malam. Dan di saat itulah, saya merenungkan semua yang telah terjadi. Cerita ini mengajarkan satu hal yang sederhana, namun sering kita lupakan. Kebaikan tanpa batas bukanlah kemuliaan. Kadang, ia hanya undangan bagi orang lain untuk menginjak kita. Jangan pernah mengira bahwa diam akan selalu dibalas dengan penghargaan. Dan jangan pernah menyerahkan harga diri dengan dalih menjaga keutuhan keluarga. Jika keluarga itu sendiri yang menghancurkanmu, ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang bekerja keras, menanggung segalanya, namun tetap dianggap tidak berarti di rumahnya sendiri. Mereka diam karena takut dianggap durhaka. Mereka bertahan karena diajari bahwa istri yang baik harus selalu mengalah. Tapi mengalah yang terus-menerus bukanlah kebaikan. Itu adalah cara perlahan untuk kehilangan diri sendiri. Jika kamu salah satu dari mereka, dengarkan ini. Harga dirimu bukan barang yang boleh ditawar oleh siapapun, bahkan oleh orang yang menyebut dirinya keluarga. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Laki-laki yang menutupi rasa rendah diri mereka dengan sikap berkuasa di rumah. Yang memilih ibunya bukan karena berbakti, tetapi karena tidak berani menjadi laki-laki yang sebenarnya. Mereka mengira kepala keluarga adalah orang yang paling keras suaranya. Padahal kepala keluarga sejati adalah orang yang paling berani melindungi. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutinah yang memandang menantu bukan sebagai anak, melainkan sebagai sumber yang bisa diperas. Yang lupa bahwa rasa hormat tidak bisa dipaksa, hanya bisa diperoleh. Saya tidak membenci mereka, saya hanya berhenti membiarkan mereka menentukan nilai saya. Hari ini, Bu Sutinah masih mencicil utangnya, sedikit
demi sedikit. Dan ia belajar tentang arti uang yang dulu ia anggap remeh. Wulan masih bekerja di toko, dan kabarnya kini ia lebih sopan pada setiap perempuan yang ia temui. Reza menghilang dari kota dan jarang sekali menemui Kayla. Sementara saya bangkit. Bukan dengan kebencian, tetapi dengan ketenangan seseorang yang akhirnya menghargai dirinya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus diam dan membiarkan diri kita diinjak demi disebut baik. Atau kita bisa berdiri, menjaga harga diri kita, dan membiarkan keadilan menemukan jalannya. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya satu detik pun. Kalau kamu pernah berada di posisi saya, atau sedang berada di sana sekarang, ceritakan kisahmu di kolom komentar. Kamu tidak sendirian, dan kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Mulai bulan depan, kau harus setor 5 juta kalau masih mau menumpang tidur di rumah ini. Suara Bu Sulastri menggelegar di ruang makan. Ia melempar buku tabungan saya ke lantai. Rumah ini warisan keluarga suamimu, bukan tempat penampungan untuk perempuan tak tahu diri. Saya tidak menangis. Saya tidak memohon. Saya hanya tersenyum tipis, lalu memungut buku tabungan itu dari lantai. Bu Sulastri tertawa puas. Ia merasa menang. Ia sama sekali tidak tahu satu hal kecil. Sertifikat rumah megah yang ia agung-agungkan itu sudah lama berpindah nama. Dan setiap rupiah uang sewa yang ia tagih dari saya kelak menjadi tali yang menjeratnya sendiri. Halo, sahabat pecinta kisah kehidupan. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat di mana keserakahan selalu dibayar lunas. Hari ini, saya akan menceritakan bagaimana seorang mertua menagih uang sewa kepada menantunya sendiri. Padahal, menantunya itulah pemilik sah rumah tersebut. Di atas, hitam dan putih. Siapkan hati kalian. Mari kita saksikan sampai akhir. Nama saya Anindya. Usia saya 32 tahun. Saya bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya membaca, menyusun, dan menyaksikan ribuan surat. Akta jual beli, akta hibah, surat wasiat. Saya tahu satu hal yang banyak orang lupa di dunia ini. Yang menang bukan yang paling keras suaranya, tetapi yang memegang dokumen yang sah. Saya menikah dengan Pratama 4 tahun lalu. Dulu, ia tampak lembut, sopan, penuh perhatian. Saya pikir saya beruntung. Saya bertemu dengannya di sebuah seminar hukum. Saat itu, ia bekerja sebagai staf di perusahaan keluarganya. Ia mengejar saya dengan gigih. Ia membawakan saya makan siang ke kantor. Ia mengantar saya pulang. Ia berkata, ia ingin membangun keluarga yang hangat, jauh dari kemewahan yang dingin. Saya percaya, saya perempuan yang membesarkan diri sendiri sejak orang tua saya wafat, sangat merindukan kehangatan keluarga. Maka ketika Pratama melamar, saya mengiyakan. Saya mengira saya menemukan rumah. Ternyata saya hanya menemukan penjara dengan dinding yang lebih indah. Sejak awal, Bu Sulastri tidak menyukai saya. Pada hari lamaran, ia menatap saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Notaris, ya, katanya dengan nada meremehkan. Kerja sendiri, tidak punya keluarga besar. Untung anak saya mau. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya pikir mungkin butuh waktu agar beliau menerima saya. Saya salah. Penolakan itu bukan soal waktu, itu soal watak. Bu Sulastri tidak pernah berniat menerima saya. Bagi beliau, saya hanya perempuan tak punya silsilah yang berani menikahi anak sulung keluarga Wirateja. Pratama anak sulung dari keluarga Wirateja, keluarga lama di kawasan Menteng. Mereka punya rumah besar bergaya klasik, peninggalan almarhum Pak Gunawan, ayah Pratama. Pilar-pilar tinggi, lantai marmer, perabot kayu jati yang menilap. Dari luar, rumah itu seperti istana. Tetapi ada satu hal yang tidak banyak orang tahu. Menjelang akhir hayatnya, Pak Gunawan terlilit utang. Bisnis kontraktornya bangkrut karena ditipu rekan bisnisnya. Rumah Menteng itu nyaris disita bank. Surat peringatan dari bank datang bertubi-tubi. Bu Sulastri dan Fania panik. Tetapi mereka tidak punya solusi. Mereka hanya bisa menangis
dan menyalahkan keadaan. Tidak ada satupun dari mereka yang bersedia menjual perhiasan atau mobil mewah untuk membantu saat itu. Saya baru setahun menikah. Saya melihat Pak Gunawan, mertua lelaki saya, terbaring sakit. Hatinya hancur memikirkan rumah warisan leluhurnya akan jatuh ke tangan bank. Beliau adalah satu-satunya orang di keluarga itu yang memperlakukan saya dengan baik. Beliau memanggil saya, "Nak, bukan perempuan itu." Beliau selalu menyisihkan kursi untuk saya di meja makan. Maka, diam-diam, saya mengambil keputusan. Saya menjual apartemen pribadi saya di kawasan Kuningan. Apartemen yang saya beli dengan keringat saya sendiri selama bertahun-tahun. Saya juga menguras seluruh tabungan hasil kerja saya. Jumlahnya tidak sedikit. Hampir 3 miliar rupiah. Saya melunasi seluruh utang Pak Gunawan ke bank. Saya menyelamatkan rumah menteng itu dari palu lelang. Tepat 3 hari sebelum jadwal penyitaan. Bu Sulastri dan Fania tidak pernah tahu dari mana uang itu datang. Pak Gunawan sengaja merahasiakannya. Atas permintaan saya tidak ingin pamer. Saya hanya ingin menyelamatkan keluarga yang saya kira keluarga saya juga. Sebelum beliau wafat, Pak Gunawan memanggil saya. Tangannya gemetar memegang tangan saya. "Anindya," katanya pelan. "Kau satu-satunya yang menyelamatkan martabat keluarga ini. Rumah ini harus jadi milikmu, bukan milik mereka yang hanya bisa menadah." Beliau menandatangani akta hibah di hadapan rekan notaris saya. "Pak Hendra, sah, sempurna. Tercatat di kantor pertanahan. Sertifikat hak milik rumah menteng itu berpindah atas nama saya, Anindya. Hanya saya yang tahu. Saya menyimpan rapat-rapat rahasia itu. Bukan karena takut, tetapi karena saya ingin melihat sampai sejauh mana mereka berani." Pak Gunawan wafat 3 bulan kemudian. Dan setelah pemakaman, topeng keluarga Wirateja perlahan terbuka. Mertua saya, Bu Sulastri, 60 tahun. Seorang perempuan yang gemar arisan, sosialita, dan pamer perhiasan. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah bekerja. Tetapi ia merasa berhak atas segalanya. Hanya karena ia menyandang nama Wirateja. Sejak suaminya wafat, ia menganggap rumah menteng sebagai tahta pribadinya. Lalu ada Fania, adik ipar saya, 29 tahun. Wajahnya manis, tetapi otaknya licik. Fania belum menikah, tidak bekerja, dan hidup sepenuhnya dari sisa-sisa kejayaan keluarga. Dialah dalang sebenarnya. Bu Sulastri hanya wadah. Fania yang meracik setiap rencana. Dan suami saya, Pratama, pria yang dulu saya kira pelindung, ternyata hanya anak manja yang takut pada ibu dan adiknya. Setiap kali keluarganya menindas saya, Pratama memilih diam. Atau lebih buruk, ikut menyalahkan saya demi gengsi keluarga. Ia rela menggadaikan kewarasannya sendiri sebagai seorang suami. Awalnya, semua tampak normal. Saya tetap bekerja. Saya tetap pulang ke rumah menteng. Saya tetap memanggil Bu Sulastri dengan hormat. Tetapi rumah megah itu perlahan terasa seperti penjara dingin. Setiap sudutnya mengawasi saya. Setiap tatapan mereka menghakimi saya. Saya masih ingat, malam pertama mereka menunjukkan wajah asli. Saya baru pulang dari kantor. Lelah. Kepala berdenyut. Saya hanya ingin istirahat. Tetapi di ruang tamu, Bu Sulastri dan Fania sudah menunggu. Wajah mereka dingin seperti besi. "Anindya," kata Bu Sulastri, "duduk. Ada yang harus dibicarakan." Saya duduk. Fania menyilangkan tangan. "Mbak Anindya," ujarnya dengan senyum palsu. "Mbak sadar kan, Mbak ini cuma menumpang di rumah keluarga kami. Sudah sepantasnya Mbak tahu diri." Saya menatap mereka. "Tenang. Maksudnya bagaimana?" "Banyak," Bu Sulastri menyahut. "Maksudnya, mulai sekarang ada aturan baru di rumah ini. Dan kau harus patuh. Kalau tidak, silahkan angkat kaki." Saya tidak menjawab. Saya hanya mengangguk pelan. Di dalam hati, saya tersenyum. Mereka tidak tahu. Mereka sedang menggali kuburan dengan tangan mereka sendiri. Aturan baru itu datang esok paginya. Bu Sulastri memanggil saya ke ruang makan. Ia menaruh secari kertas di meja. "Mulai bulan ini," katanya, "kau bayar uang sewa 5 juta sebulan. Rumah ini milik keluarga Wirateja. Kau tinggal di sini. Kau bayar
Saya menatap kertas itu. Sebuah perjanjian sewa yang ditulis tangan oleh Vania. Konyol. Tidak sah secara hukum. Tetapi saya tidak membantah. Saya justru mengambil pena. Saya menandatanganinya. Vania tampak terkejut melihat saya menurut tanpa melawan. Bagus, kata Bu Sulastri sambil tertawa. Akhirnya kau tahu posisimu. Yang mereka tidak tahu. Saya menyimpan fotokopi perjanjian itu. Saya juga memotret setiap bukti transfer uang sewa dari rekening saya ke rekening Bu Sulastri. Bagi mereka, itu uang. Bagi saya, itu bukti. Bukti bahwa mereka menarik bayaran atas properti yang bukan milik mereka. Di mata hukum, itu punya nama. Tetapi saya belum mengucapkannya. Belum saatnya. Bulan itu lewat, lalu datang penindasan kedua. Suatu malam, saya pulang dan mendapati barang-barang saya sudah dipindahkan. Kamar saya di lantai 2. Kamar yang dulu saya tempati bersama Pratama, kini kosong. Vania butuh kamar yang lebih besar, kata Bu Sulastri. Enteng. Kau pindah ke kamar belakang. Kamar belakang itu sebenarnya bekas gudang, sempit, lembab, tanpa jendela yang layak. Dindingnya berjamur. Di sudut masih ada tumpukan barang rusak yang belum dibuang. Mereka bahkan tidak repot membersihkannya untuk saya. Bagi mereka, saya memang pantas tinggal bersama barang rongsokan. Saya menatap Pratama, berharap ia membela saya. Tetapi suami saya hanya menunduk. Sudahlah, Anin, gumamnya. Jangan bikin ribut. Kasihan ibu. Kasihan ibu. Selalu kasihan ibu. Tidak pernah sekalipun. Kasihan istrinya. Saya mengangkat koper saya dan berjalan menuju gudang. Saya tidak membantah, tetapi di setiap langkah hati saya makin dingin. Saya mengerti pernikahan ini sudah lama mati. Yang tersisa hanya formalitas. Malam itu, saya tidur di bekas gudang, di atas kasur tipis. Tetapi saya tidak menangis. Saya menyalakan laptop. Saya membuka folder rahasia saya. Di sana tersimpan pindaian sertifikat hak milik rumah ini. Atas nama saya, di sebelahnya salinan akta hibah dari almarhum Pak Gunawan. Lalu folder berisi foto setiap bukti transfer, setiap pesan ancaman, setiap struk belanja. Saya menatap layar itu lama, bukan dengan kebencian, tetapi dengan ketenangan seorang yang tahu kemana arah permainan ini akan berakhir. Saya membuat satu folder baru. Saya memberinya nama sederhana, Bukti. Setiap hari, folder itu akan bertambah tebal, dan setiap penindasan baru dari mereka hanya akan memberi saya satu lembar bukti lagi. Saya tersenyum. Tidurlah nyenyak di kamar besar itu. Vania, bisik saya, selagi kau masih bisa. Penindasan ketiga datang lewat Vania. Suatu sore, ia mengetuk pintu gudang saya. Wajahnya manis, tetapi matanya licik. Ia membawa setumpuk kertas. Mbak Anin, katanya, ibu minta mbak tanda tangan ini. Cuma surat keluarga biasa. Kok? Soal pembagian aset. Saya mengambil kertasnya. Saya membacanya pelan. Sebagai notaris, mata saya terlatih. Dan saya langsung tahu. Itu bukan surat biasa. Itu akta hibah palsu. Sebuah dokumen yang menyatakan bahwa saya menyerahkan seluruh hak atas rumah Menteng kepada Bu Sulastri dan Vania. Tanda tangan, saya tinggal dibubuhkan. Dan rumah ini resmi jatuh ke tangan mereka. Mereka pikir saya bodoh. Mereka pikir saya tidak mengerti isi dokumen. Padahal inilah dunia saya sehari-hari. Setiap hari saya membaca puluhan akta. Mata saya bisa menangkap satu kata janggal di antara ratusan baris. Dan akta yang Vania sodorkan ini penuh dengan kejanggalan. Bahasa hukumnya kacau. Susunan pasalnya amatir. Jelas dibuat oleh orang yang mencoba meniru dokumen resmi tanpa ilmu yang cukup. Yang membuat saya hampir tertawa adalah betapa percaya dirinya mereka. Mereka mengira selembar kertas dengan kata-kata rumit akan membuat saya gentar. Mereka tidak tahu, saya bisa membongkar kepalsuan dokumen itu dalam hitungan detik. Tetapi saya memilih diam, karena dokumen palsu di tangan mereka justru menjadi senjata di tangan saya. Saya menatap Vania. Boleh saya baca dulu di kamar? Tentu. Ujarnya tersenyum lebar.
Yakin saya akan menurut. Besok pagi, Mbak, tanda tangan, ya. Malam itu, saya memotret seluruh akta palsu itu, halaman demi halaman. Saya menyimpannya di folder rahasia. Ini bukan lagi sekedar penindasan. Ini sudah upaya pemalsuan dokumen. Dan mereka melakukannya dengan sukarela di hadapan saksi yang tak terlihat, yaitu bukti yang saya kumpulkan sendiri. Esok paginya, saya bilang, akta itu hilang terselip. Vania kesal, tetapi tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak tahu fotonya sudah ada di tangan saya. Penindasan keempat menyangkut uang. Bu Sulastri memutuskan, saya juga harus menanggung seluruh belanja dapur. Kau yang tinggal, kau yang makan, kau yang bayar, katanya. Padahal yang makan paling banyak adalah Vania dan teman-teman arisannya. Setiap minggu, saya yang membayar pasar, daging, sayur, beras, bumbu. Semua dari uang saya. Bahkan ketika Vania mengundang teman-temannya untuk pesta kecil, saya yang disuruh menanggung biayanya. Suatu kali, saya menghitung. Dalam sebulan, pengeluaran belanja itu hampir 8 juta rupiah. Ditambah uang sewa 5 juta. Total 13 juta rupiah saya keluarkan setiap bulan untuk hidup sebagai tahanan di rumah saya sendiri. Tetapi saya tidak protes. Setiap bon saya simpan. Tumpukan struk itu makin tebal di laci saya. Setiap struk adalah satu bukti lagi bahwa mereka memeras saya secara sistematis. Penindasan kelima paling memalukan. Suatu hari, Bu Sulastri mengadakan arisan di rumah. Belasan ibu sosialita datang. Di tengah acara, ia memanggil saya keluar dari gudang. Itu menantu saya, katanya kepada para tamu. Sambil menunjuk saya, seperti menunjuk pembantu. Kasihan, ya. Dari keluarga, tidak punya. Untung kami mau menampung. Sekarang, dia bayar sewa. Biar tahu rasanya hidup susah. Para tamu tertawa. Beberapa menatap saya dengan iba yang menghina. Salah satu ibu berbisik cukup keras. Kasihan, ya. Sudah miskin. Masih dipakai jadi pembantu. Yang lain menimpali. Untung Bu Sulastri baik hati mau menampung. Saya berdiri di sana, dalam diam. Wajah saya datar seperti pualam. Bu Sulastri menikmati setiap detik penghinaan itu. Ia bahkan menyuruh saya menyajikan teh dan kue kepada para tamu. Di hadapan mereka semua, seolah saya benar-benar pelayan. Saya melakukannya tanpa membantah, karena saya tahu setiap penghinaan ini sedang menambah panjang daftar dosa mereka. Tetapi di dalam, saya mencatat setiap nama, setiap tawa. Mereka semua kelak akan menjadi saksi atas keruntuhan Bu Sulastri sendiri. Salah satu dari ibu-ibu itu, kelak, akan menjadi orang pertama yang menyebarkan kabar kehancuran keluarga Wirateja ke seluruh penjuru arisan. Pratama melihat semua itu dari sudut ruangan. Ia hanya menunduk, sibuk dengan ponselnya. Tidak sekalipun ia membela istrinya. Saat itulah, sisa-sisa cinta saya kepadanya benar-benar padam. Yang tersisa hanya satu rencana yang sangat presisi. Penindasan keenam terjadi saat saya bertugas sebagai notaris. Kadang saya pulang larut mengejar tenggat akta klien. Suatu malam, saya pulang pukul 1 dini hari. Saya memencet bel. Tidak ada jawaban. Saya mencoba kunci saya. Tidak bisa. Mereka mengganti seluruh gembok pintu. Saya menelpon Pratama. Tidak diangkat. Saya menelpon Bu Sulastri. Akhirnya ia menjawab dengan suara mengantuk dan dingin. Ini sudah malam. Tidak sopan perempuan keluyuran jam segini. Tidur saja di luar, biar tahu adab. Klik. Telepon ditutup. Saya berdiri di depan pagar besi rumah saya sendiri. Rumah yang sertifikatnya atas nama saya. Hujan mulai turun. Gerimis yang perlahan berubah deras. Saya basah kuyup. Dingin menusuk tulang. Tetangga sebelah, seorang bapak tua, melihat saya dari jendelanya dan menggeleng prihatin. Saya tidak menggedor. Saya tidak berteriak. Saya hanya mengeluarkan ponsel saya dan merekam tanggal, jam,
Suara mereka mengusir saya dari pintu. Semua tersimpan rapi. Saya bahkan merekam diri saya sendiri, berdiri basah di depan pagar, sebagai bukti visual. Di dunia hukum, detail seperti ini berharga. Lalu saya menelpon Pak Hendra. Suaranya mengantuk, tetapi langsung terjaga ketika mendengar cerita saya. Anindya, kau di mana? Saya jemput sekarang. Malam itu, saya menginap di rumah Pak Hendra dan istrinya. Istri beliau menyiapkan handuk kering dan teh hangat. Sudah? Nak, kata beliau lembut. Jangan dipendam sendiri. Kamu tidak sendirian. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya menangis. Bukan karena lemah, tetapi karena lega. Akhirnya ada orang yang memperlakukan saya seperti manusia. Dan di rumah Pak Hendra itulah rencana saya makin matang. Beliau, sebagai notaris senior, membantu saya menyusun strategi hukum yang rapi, langkah demi langkah. Di tengah semua itu, ada satu malam ketika saya jatuh sakit, demam tinggi, mungkin karena kelelahan dan tidur di gudang yang lembab. Saya menggigil hebat. Saya meminta Pratama mengantar saya ke dokter, tetapi Bu Sulastri menghalangi. Tidak usah manja, katanya dingin. Cuma demam. Minum obat warung saja. Sayang uang kalau ke dokter terus. Pratama seperti biasa. Menurut pada ibunya, ia membiarkan saya menggigil sendirian di gudang sepanjang malam. Tidak ada yang menengok, tidak ada yang peduli. Hanya Mbak Yuni, pembantu lama itu, yang diam-diam membawakan saya bubur hangat dan obat penurun panas yang ia beli dengan uangnya sendiri. Sabar, nak, bisik Mbak Yuni sambil mengompres dahi saya. Orang sabar disayang Tuhan, yang jahat pasti dapat balasannya. Malam itu, dalam demam saya membuat janji pada diri sendiri. Saya tidak akan selamanya menjadi korban. Saya akan bangkit. Dan ketika saya bangkit, saya akan bangkit dengan cara yang tidak bisa mereka hentikan. Penindasan ketujuh adalah yang paling menyakitkan. Beberapa hari kemudian, terjadi pertengkaran di ruang keluarga. Fania menuduh saya mencuri kalung Bu Sulastri. Tuduhan yang konyol. Saya membantah dengan tenang. Bu Sulastri murka. Ia menampar pipi saya keras-keras. Saya menoleh kepada Pratama. Untuk terakhir kalinya, saya menatap mata suami saya, memohon ia membela kebenaran. Tetapi Pratama berdiri, dan dengan tangannya sendiri, ia menampar pipi saya yang satunya. Beraninya kau bikin malu keluargaku, bentaknya. Ruangan hening, pipi saya panas, tetapi air mata saya tidak jatuh. Saya menatap mereka bertiga satu persatu. Bu Sulastri, Vania, Pratama. Lalu saya berkata pelan, baik, sekarang saya mengerti siapa kalian sebenarnya. Saya berbalik, masuk ke gudang, dan mengunci pintu. Di dalam, saya membuka map hitam tebal saya. Di dalamnya, sertifikat asli atas nama saya, akta hibah dari almarhum Pak Gunawan, fotokopi akta palsu buatan Vania, struk belanja, bukti transfer sewa, dan rekaman pengusiran. Sebuah mahakarya yang sudah hampir lengkap. Saya hanya butuh satu kesalahan terakhir dari mereka, dan mereka akan memberikannya dengan senang hati. Penindasan ke-8 datang dalam bentuk yang paling serakah. Suatu pagi, sebuah mobil mewah berhenti di depan rumah. Seorang pria berjas turun. Bu Sulastri menyambutnya hangat. Dari balik pilar, saya mendengar percakapan mereka. Rumah ini sudah saya nilai, Bu, kata pria itu. Kawasan Menteng. Harganya bisa tembus 25 miliar. Kalau ibu serius menjual, saya siap jadi pembeli. 25 miliar. Bu Sulastri tertawa girang. Tentu saja serius. Pakistan. Ini rumah keluarga kami. Tinggal urus surat-suratnya. Saya butuh sertifikat asli dan kelengkapan dokumen. Bu, kata pria itu. Untuk transaksi sebesar ini, semua harus bersih secara hukum. Tenang. Pakistan, sahut Vania yang ikut menemui. Semua dokumen lengkap, sertifikat, akta, surat kuasa. Kami urus dalam seminggu. Saya berdiri membeku di balik pilar. Mereka berniat menjual rumah saya. Rumah yang sertifikatnya atas nama saya. Mereka begitu yakin.
begitu serakah, sampai lupa satu hal kecil. Mereka tidak pernah memegang sertifikat aslinya. Yang ada di brankas Bu Sulastri hanyalah fotokopi lama dari zaman Pak Gunawan masih hidup. Lembaran yang di mata hukum sama sekali tidak berarti. Saya menyadari sesuatu. Kalau mereka berhasil menjual rumah ini, uang 25 miliar itu akan masuk ke kantong mereka. Sementara saya, pemilik sah, akan diusir tanpa membawa apapun. Mereka akan kabur dengan uang hasil penipuan. Ini bukan lagi soal penindasan rumah tangga. Ini sudah menjadi rencana kejahatan terorganisir. Tetapi justru disitulah letak kebodohan mereka. Karena untuk menjual rumah dengan dokumen palsu, mereka harus meninggalkan jejak. Tanda tangan palsu, akta palsu, notaris yang mereka libatkan. Semua itu adalah bukti. Semakin jauh mereka melangkah, semakin dalam lubang yang mereka gali untuk diri sendiri. Saya kembali ke gudang. Saya menelpon Pak Hendra. Pakistan, kata saya pelan. Sepertinya waktunya hampir tiba. Tolong siapkan satu hal untuk saya. Penindasan ke-9 adalah jebakan yang mereka pasang untuk diri mereka sendiri. Vanya, yang tak sabar, mencoba jalan pintas. Suatu sore, saya menemukan sebuah surat kuasa di meja gudang saya. Surat kuasa yang seolah-olah saya tanda tangani, yang memberi wewenang kepada Bu Sulastri untuk mengurus penjualan rumah. Tanda tangan saya di sana, tetapi itu palsu. Vania memalsukan tanda tangan saya. Saya menatap surat itu lama. Tangan saya dingin. Bukan karena takut, tetapi karena saya tahu inilah kesalahan fatal yang saya tunggu. Pemalsuan tanda tangan untuk mengalihkan hak atas properti. Inilah bom waktu yang akan meledakkan mereka semua. Selama ini, semua penindasan mereka masih bisa diperdebatkan. Tetapi pemalsuan tanda tangan pada dokumen hukum, tidak ada ruang abu-abu. Itu kejahatan yang jelas, hitam di atas putih. Saya memeriksa tanda tangan palsu itu dengan teliti. Vania meniru gaya tanda tangan saya, tetapi ia gagal. Tekanan penanya berbeda, lengkungan hurufnya kaku. Bagi orang awam, mungkin tampak mirip, tetapi bagi ahli dan bagi saya, yang membubuhkan tanda tangan itu ribuan kali. Perbedaannya jelas. Tanda tangan palsu ini justru akan menjadi bukti yang memberatkan mereka. Saya memotret surat kuasa palsu itu dari berbagai sudut. Lalu saya menyimpannya kembali, persis di tempatnya, agar mereka tidak curiga. Malam itu, saya tidak tidur. Saya menyusun seluruh berkas. Saya menghubungi seorang teman lama yang kini bertugas sebagai penyidik. Saya menyiapkan laporan. Setiap pasal sudah saya hafal di luar kepala. Pemalsuan akta otentik, penggelapan, pemerasan. Mereka melanggar semuanya, satu persatu, dengan tangan mereka sendiri. Penindasan ke-10 adalah langkah terakhir mereka menuju jurang. Bu Sulastri, Vanya, dan Pratama membuat janji dengan seorang notaris lain untuk menandatangani akta jual beli rumah kepada pembeli berjas itu. Mereka memilih hari Minggu, saat mereka pikir saya sedang bertugas malam dan tidak akan ada di rumah. Mereka mengundang pembeli, notaris pilihan mereka, dan 2 saksi. Mereka menyiapkan fotokopi sertifikat lama, surat kuasa palsu buatan Vania, dan akta hibah palsu. Mereka begitu percaya diri. Mereka pikir hari itu adalah hari kemenangan mereka. Hari di mana mereka akan mengubah rumah Menteng menjadi 25 miliar rupiah. Mereka tidak tahu, hari Minggu itu justru menjadi hari eksekusi mereka. Karena saya tidak sedang bertugas malam. Saya sudah menyiapkan segalanya. Dan saya akan datang, membawa map hitam saya. Sebelum hari Minggu itu tiba, ada beberapa malam yang tak akan pernah saya lupakan. Malam-malam ketika saya sendirian di gudang sempit itu, menyusun satu persatu keping rencana saya. Banyak orang mengira pembalasan itu soal amarah. Padahal tidak. Pembalasan yang sesungguhnya lahir dari ketenangan, dari kesabaran, dari kemampuan untuk menahan diri ketika seluruh dunia menyuruhmu meledak. Saya ingat satu malam, beberapa hari sebelum eksekusi. Saya mendengar percakapan mereka dari balik dinding tipis. Suara Vania terdengar paling jelas. Bu, kata Vania, setelah rumah ini laku, kita usir saja perempuan itu. Dia tidak punya bukti apa-apa. Sertifikat?
ada di tangan kita. Bu Sulastri tertawa. Tenang. Pratama sudah di pihak kita. Anindya tidak akan berani melawan. Mau lawan pakai apa? Dia cuma menantu miskin. Lalu, suara Pratama, suami saya, terdengar lirih. Asal jangan sampai dia tahu soal akta hibah Bapak, ya. Kalau dia tahu Bapak pernah memberi rumah ini ke dia, bisa repot. Hening sejenak. Lalu Bu Sulastri berkata dingin, Bapakmu pikun waktu tanda tangan itu. Tidak sah. Lagi pula, akta itu sudah Ibu bakar dulu. Tidak ada buktinya lagi. Saya berdiri di balik dinding. Dan saya nyaris tertawa dalam hati. Mereka mengira mereka membakar satu-satunya akta hibah. Mereka tidak tahu bahwa salinan otentik akta itu tersimpan rapi di kantor pertanahan dan di brankas kantor saya. Mereka juga tidak tahu bahwa sertifikat yang mereka pegang hanyalah fotokopi yang sudah tidak berlaku. Karena yang asli, atas nama saya, ada di tangan saya. Mereka sedang membangun istana kemenangan di atas pasir. Malam itu, saya membuka laptop. Saya menyusun kronologi. Saya menata setiap dokumen sesuai urutan kejadian. Saya mencetak salinan rekaman suara mereka. Saya membuat daftar pasal. Pemalsuan surat sesuai pasal 263 dan 264 tentang pemalsuan akta otentik. Pemerasan sesuai pasal 368 karena mengancam mengusir bila tidak membayar sewa. Penggelapan karena menarik uang atas properti yang bukan milik mereka. Setiap pelanggaran punya bukti. Setiap bukti punya tanggal. Saya menatap tumpukan kertas di dalam map hitam itu. Kertas-kertas itu bukan sekedar surat. Di mata hukum, mereka adalah pisau. Pisau yang sangat tajam, yang sebentar lagi akan mentebas seluruh kesombongan keluarga Wirateja. Nikmati kemewahan palsu kalian sekarang, bisik saya dalam keheningan. Karena saat saya meledakkan bom ini, kalian akan mengembalikan setiap rupiah dari balik jeruji. Saya juga menemui Pak Hendra di kantornya. Rekan notaris senior yang menyaksikan penandatanganan akta hibah dulu. Ia menatap saya dengan iba dan kagum sekaligus. Anindya, katanya. Kau yakin mau melakukan ini lewat jalur hukum? Mereka keluarga suamimu. Justru karena hukum. Pakistan, jawab saya. Saya tidak mau membalas dengan teriakan. Saya mau membalas dengan cara yang tidak bisa mereka bantah. Hitam di atas putih. Pak Hendra mengangguk pelan. Ia menyiapkan salinan akta hibah yang sah. Ia juga memberitahu saya jadwal mereka. Rupanya, notaris yang mereka sewa adalah kenalan Pak Hendra. Notaris itu menelpon, ragu, karena merasa ada yang janggal dengan dokumen keluarga Wirateja. Pak Hendra hanya berkata, datang saja hari Minggu, biar semuanya terang. Saya juga menghubungi teman lama saya, seorang penyidik. Saya menyerahkan laporan awal, lengkap dengan bukti. Ia membaca berkas saya dengan saksama, lalu menatap saya. Anindya, kalau semua bukti ini benar, mereka tidak akan bisa lari. Pemalsuan akta otentik itu ancamannya berat, apalagi ditambah pemerasan dan penggelapan. Tapi kau yakin mereka keluarga suamimu? Sekali laporan ini masuk, tidak ada jalan kembali. Saya menatapnya mantap. Saya yakin. Justru karena mereka keluarga suami saya. Saya sudah memberi mereka kesempatan terlalu banyak. Berbulan-bulan saya diam. Berbulan-bulan saya menahan. Cukup. Sekarang giliran mereka merasakan akibat perbuatan mereka. Saya menutup telepon. Saya menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya merasa tenang. Bukan tenang karena menyerah, tetapi tenang karena tahu keadilan sudah berada di tangan yang tepat. Saya menatap map hitam di pangkuan saya. Berat, penuh. Setiap lembar di dalamnya adalah 1 bulan penderitaan yang kini berubah menjadi 1 peluru keadilan. Sehari sebelum eksekusi, saya melakukan satu hal terakhir. Saya menemui Mbak Yuni, pembantu lama keluarga Wirateja. Perempuan baik yang sudah ikut keluarga itu sejak Pak Gunawan masih hidup. Selama ini, Mbak Yuni diam-diam bersimpati kepada saya. Ia sering menyelipkan makanan ke gudang saya saat saya dihukum tidak boleh makan di meja. Mbak Yuni, kata saya pelan, besok, apapun yang terjadi, Mbak tetap tenang, ya. Saya hanya minta satu hal,
kalau besok ada keributan. Tolong Mbak, ceritakan apa adanya tentang akta hibah Pak Gunawan. Mbak menyaksikan beliau menandatanganinya, kan? Mbak Yuni mengangguk, matanya berkaca-kaca. Iya. Nak, Saya lihat sendiri. Bapak menyerahkan rumah ini ke kamu. Saya saksinya. Bu Sulastri pikir, saya tidak tahu, padahal saya tahu semuanya. Saya menggenggam tangannya. Satu lagi saksi hidup. Satu lagi paku di peti kesombongan mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya, saya tidur nyenyak di gudang sempit itu. Karena besok, gudang itu tidak akan jadi tempat saya lagi. Besok, seluruh rumah ini akan kembali ke pemiliknya yang sah. Hari Minggu itu pun tiba. Langit menteng cerah, tetapi udara terasa berat. Sejak pagi, Rumah besar itu sibuk. Bu Sulastri sibuk mengenakan perhiasan emas terbaiknya. Fania berdandan menor, seolah hendak menghadiri pesta kemenangan. Pratama mondar-mandir gugup. Mereka menata ruang tamu, menyiapkan meja besar untuk penandatanganan akta jual beli. Pukul 10, pembeli berjas itu datang. Di belakangnya, seorang notaris yang mereka sewa membawa map dokumen. 2 orang saksi mengikuti. Semua duduk mengelilingi meja besar. Di atas meja, mereka membentangkan fotokopi sertifikat lama, akta hibah palsu buatan Fania, dan surat kuasa dengan tanda tangan saya yang dipalsukan. Bu Sulastri tersenyum lebar. Mari kita selesaikan. Pakistan, rumah ini resmi jadi milik Bapak hari ini. 25 miliar, sesuai kesepakatan. Notaris sewaan itu membuka dokumen, tetapi keningnya berkerut. Ia menatap sertifikat fotokopi itu, lalu menatap surat kuasa. Bu, katanya ragu. Sertifikat aslinya mana? Untuk transaksi sebesar ini, kami wajib memeriksa sertifikat asli. Fotokopi saja tidak cukup. Bu Sulastri tergelak. Aslinya tersimpan di brankas. Pakistan, nanti menyusul. Yang penting kita tanda tangan dulu. Saat itulah pintu utama terbuka. Saya melangkah masuk. Tenang. Mengenakan blazer kerja saya. Di tangan saya, map hitam tebal. Di belakang saya, melangkah Pak Hendra, teman penyidik saya yang berpakaian biasa, dan 2 orang petugas. Seketika, ruangan hening. Wajah Bu Sulastri memucat. Fania berdiri kaget. Pratama membeku. Anin, kata Pratama tergagap. Kau kan harusnya kerja. Saya cuti hari ini, jawab saya tenang. Karena saya tidak mau melewatkan momen penting ini. Saya berjalan mendekati meja. Saya menatap pembeli dan notaris sewaan. Selamat pagi. Pakistan. Maaf, saya mengganggu. Tetapi, sebagai notaris, saya rasa Bapak berhak tahu satu hal. Sebelum menandatangani apapun, rumah yang sedang Bapak beli ini bukan milik keluarga Wirateja. Pembeli mengerutkan dahi. Maksud Ibu, saya membuka map hitam saya. Saya mengeluarkan 1 lembar dokumen dan meletakkannya di tengah meja. Ini sertifikat hak milik asli rumah ini. Silakan dibaca atas nama siapa. Notaris sewaan itu mengambil dokumen. Ia memeriksanya teliti, lalu wajahnya berubah. Ini sertifikat asli, dan ini atas nama Anindya. Ruangan langsung gaduh. Bu Sulastri bangkit dari kursinya. Tidak mungkin, sertifikat ada di brankas saya. Yang di brankas Ibu hanya fotokopi lama, kata saya. Tenang, sudah tidak berlaku sejak almarhum Pak Gunawan menghibahkan rumah ini kepada saya. 3 bulan sebelum beliau wafat. Sah, di hadapan notaris. Tercatat di kantor pertanahan. Bohong, ceritanya. Bapak tidak pernah memberikan rumah ini ke kamu. Saya mengeluarkan lembar kedua, akta hibah asli, lengkap dengan tanda tangan Pak Gunawan dan cap notaris. Ini aktanya, disaksikan oleh Pak Hendra, rekan saya, yang berdiri di sini sekarang. Pak Hendra mengangguk. Benar, saya menyaksikan sendiri Pak Gunawan menandatangani akta ini dalam keadaan sehat dan sadar penuh. Bukan pikun, seperti yang sering kalian katakan. Wajah Bu Sulastri kini putih pasi. Tetapi saya belum selesai. Saya mengeluarkan lembar demi lembar dari map hitam saya, seperti seorang algojo yang menjatuhkan satu persatu palu hukuman. Dan ini, kata saya, meletakkan dokumen ketiga, akta hibah palsu
yang Vania buat untuk memaksa saya menyerahkan rumah ini. Saya menyimpan fotonya. Ini. Surat kuasa yang tanda tangan saya dipalsukan. Pemalsuan akta otentik. Pasal 263 dan 264. Ancaman hukumannya penjara. Vania terhuyung. Mbak menjebak kami. Tidak. Jawab saya dingin. Kalian menjebak diri sendiri. Saya hanya mencatat. Saya meletakkan tumpukan terakhir. Ini bukti transfer uang sewa yang saya bayarkan kepada Bu Sulastri atas properti yang bukan miliknya. Penggelapan. Dan ini rekaman ketika ibu mengusir saya dari rumah saya sendiri tengah malam. Dan ketika ibu mengancam menaikkan sewa kalau saya membantah. Pemerasan. Pasal 368. Saya menatap mereka bertiga, satu persatu. Suara saya pelan, tetapi setiap kata terdengar jelas di seluruh ruangan selama berbulan-bulan. Kalian menindas saya, kalian mengusir saya ke gudang, kalian menampar saya, kalian mempermalukan saya di depan tamu, kalian menarik sewa dari pemilik rumah yang sebenarnya. Dan hari ini, kalian hampir menjual rumah saya kepada orang asing dengan dokumen palsu. Semua itu saya simpan. Hitam di atas putih. Hening total. Pembeli berjas itu berdiri. Wajahnya merah karena merasa nyaris ditipu. Saya mundur dari transaksi ini, katanya tegan. Saya tidak mau berurusan dengan penjual yang memalsukan dokumen. Ia mengambil tasnya dan berjalan keluar tanpa menoleh. Bu Sulastri jatuh terduduk di kursinya. Untuk pertama kalinya seumur hidupnya, ia kehilangan kata-kata. Vania menangis. Gemetar. Dan Pratama, suami saya, menatap saya dengan mata penuh ketakutan. Anin, katanya, parau. Kita bisa bicara baik-baik, kan? Kau istriku. Saya menatapnya lama. Saya istrimu. Pratama. Ketika ibumu menampar saya, kau ikut menampar saya. Ketika mereka mengusir saya tengah malam, kau mematikan teleponmu. Kau tahu, rumah ini milik saya. Kau dengar saat ibumu mengaku membakar akta bapak. Dan kau diam. Kau bukan suami. Kau hanya anak manja yang takut pada ibunya. Saya mengeluarkan satu dokumen terakhir dari map saya, selembar surat gugatan cerai. Sudah saya siapkan jauh-jauh hari. Saya meletakkannya di hadapannya. Ini. Kita selesai. Teman penyidik saya melangkah maju. Ia menunjukkan identitasnya. Bu Sulastri, Vania, dan Saudara Pratama, katanya tegas. Kami menerima laporan dugaan pemalsuan akta otentik, pemerasan, dan penggelapan. Kalian harus ikut kami untuk dimintai keterangan. Saat itulah, kesombongan keluarga Wirateja runtuh sepenuhnya. Bu Sulastri yang tadi menggelegar, kini menangis terseduh. Perhiasan emasnya tampak konyol di tengah air matanya. Vania berlutut, memohon ampun. Dan Pratama hanya bisa menunduk. Tubuhnya gemetar. Saya berdiri tegak di tengah ruangan. Di rumah yang akhirnya kembali kepada saya. Angin dari pintu yang terbuka berembus masuk, menyapu bersih udara busuk yang selama ini memenuhi rumah itu. Sebelum mereka dibawa pergi, Bu Sulastri menatap saya dengan mata penuh kebencian, bercampur penyesalan. Kau merencanakan semua ini, desisnya. Dari awal. Saya menatapnya tenang. Tidak, Bu. Saya tidak merencanakan apapun, saya hanya menunggu. Kalianlah yang merencanakan setiap kejahatan ini. Saya cuma membiarkan kalian melakukannya, lalu mencatatnya. Kalau ibu memperlakukan saya dengan baik, hari ini tidak akan pernah terjadi. Tetapi ibu memilih keserakahan, dan keserakahan selalu menggali kuburannya sendiri. Vania, di antara isak tangisnya, berkata lirih. Maafkan kami, Mbak. Tolong cabut laporannya. Saya menggeleng pelan. Maaf, Vania. Kalau ini soal pribadi, mungkin saya bisa memaafkan. Tetapi kalian sudah melangkah terlalu jauh. Kalian memalsukan dokumen negara. Kalian mencoba menjual properti orang lain. Ini bukan lagi urusan keluarga, ini urusan hukum. Dan hukum tidak mengenal kata maaf untuk kejahatan seperti ini. Hari itu, ketiganya dibawa untuk dimintai keterangan. Proses hukum berjalan, dan saya sebagai pelapor
sekaligus pemilik sah rumah itu. Menyerahkan seluruh bukti yang sudah saya susun rapi selama berbulan-bulan. Tidak ada yang bisa mereka bantah. Setiap dokumen berbicara, setiap rekaman bersaksi. Dalam pemeriksaan, Fania mencoba berkelit. Ia bilang akta hibah palsu itu hanya iseng, tidak pernah berniat dipakai. Tetapi penyidik menunjukkan surat kuasa dengan tanda tangan saya yang dipalsukan dan jadwal penandatanganan jual beli yang sudah mereka atur. Niat itu jelas. Bukti itu nyata. Fania terdiam, lalu menangis. Bu Sulastri mencoba bersembunyi di balik usianya. Ia bilang ia hanya seorang ibu tua yang ingin menjaga warisan keluarga. Tetapi rekaman suaranya ketika ia mengakui membakar akta hibah Pak Gunawan dan menyebutnya pikun, menghancurkan seluruh pembelaannya. Mbak Yuni, pembantu lama itu, datang sebagai saksi dengan suara bergetar. Ia menceritakan apa adanya. Bagaimana Pak Gunawan dalam keadaan sehat menyerahkan rumah itu kepada saya. Bagaimana Bu Sulastri sepanjang bertahun-tahun menindas saya. Kesaksian Mbak Yuni menjadi paku terakhir. Pratama, suami saya, runtuh paling cepat di hadapan penyidik. Ia mengaku tahu segalanya. Ia tahu rumah itu milik saya. Ia tahu rencana ibunya dan adiknya, tetapi ia memilih diam karena takut kehilangan kasih sayang keluarganya. Pengakuan itu menghancurkan apapun yang tersisa dari pernikahan kami. Bukan saya yang menghancurkannya, tetapi kepengecutannya sendiri. Proses cerai kami berjalan cepat karena seluruh harta yang kami tempati ternyata atas nama saya sendiri. Pratama tidak punya apapun untuk dituntut. Ia keluar dari pernikahan itu dengan tangan kosong. Persis seperti caranya memperlakukan saya selama ini. Hampa. Sementara itu, kabar tentang keluarga Wirateja menyebar di kalangan arisan sosialita. Ibu-ibu yang dulu menertawakan saya, kini menertawakan Bu Sulastri. Nama besar Wirateja yang selama ini dijunjung tinggi, kini menjadi bahan gunjingan. Kesombongan yang mereka bangun selama puluhan tahun runtuh hanya dalam satu hari Minggu. Beberapa minggu kemudian, tibalah saat yang mereka takutkan. Karena saya pemilik sah rumah itu. Secara hukum, saya berhak menentukan siapa yang boleh tinggal. Dan saya memutuskan. Sudah cukup. Saya meminta mereka pergi. Pagi itu, saya berdiri di ambang pintu rumah yang akhirnya benar-benar menjadi milik saya. 3 sosok yang dulu merasa seperti penguasa, kini berjalan keluar dengan langkah terseok. Bu Sulastri tidak lagi mengenakan perhiasan emasnya. Fania hanya membawa 1 koper kecil, dan Pratama memanggul tas usang, menundukkan kepalanya, menahan malu dari tatapan para tetangga yang mulai keluar karena penasaran. Saya menatap kepergian mereka dengan tenang, tanpa dendam yang membara. Hanya kelegaan. Angin pagi berembus segar, menyapu aroma kebusukan yang selama ini meracuni rumah saya. Begitu langkah terakhir, mereka melewati pagar besi. Saya menutup pintu kayu jati yang kokoh itu dan menguncinya dari dalam. Bunyi kuncinya terdengar mantap, seperti penutup sebuah bab yang panjang dan menyakitkan. Saya berjalan ke ruang tamu. Saya duduk di sofa di rumah saya sendiri, dalam kedamaian mutlak. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya bisa bernapas lega. Tidak ada lagi tatapan menghakimi, tidak ada lagi suara membentak, tidak ada lagi tangan yang menampar, hanya keheningan yang menenangkan. Mbak Yuni membuatkan saya secangkir teh hangat. Ia tersenyum. Akhirnya, Nak, rumah ini kembali ke orang yang pantas memilikinya. Saya membalas senyumnya. Di luar jendela, matahari pagi menyinari halaman. Kali ini, sinarnya tidak lagi terasa seperti jarum yang menusuk mata. Ia terasa hangat, seperti pelukan. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, hidup saya berubah perlahan. Saya merenovasi gudang sempit tempat saya dulu dihukum tidur dan mengubahnya menjadi perpustakaan kecil yang penuh cahaya. Setiap kali saya melewatinya, saya teringat malam-malam sulit itu. Bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk mengingatkan diri sendiri. Betapa jauh saya sudah berjalan. Kantor notaris saya makin berkembang. Banyak orang datang kepada saya, bukan hanya untuk mengurus akta, tetapi juga untuk meminta nasihat. Bagaimana melindungi harta keluarga? Bagaimana memastikan kebaikan tidak berubah menjadi kerugian. Dan setiap kali saya menceritakan satu hal
yang saya pelajari dengan susah payah, bahwa di dunia ini, niat baik saja tidak cukup. Niat baik harus dilindungi oleh kejelasan. Hitam di atas putih. Saya juga belajar memaafkan. bukan memaafkan untuk mereka. Tetapi memaafkan untuk diri saya sendiri. Karena menyimpan dendam terlalu lama, hanya akan meracuni hati. Saya melepaskan mereka. Bukan karena mereka pantas. Tetapi karena saya pantas untuk bahagia. Sahabat, cerita ini mengajarkan banyak hal. Jangan pernah meremehkan ketenangan seseorang. Karena terkadang diam bukan berarti kalah. Diam bisa berarti sedang menyusun kemenangan. Dan jangan pernah sekalipun membangun kesombongan di atas penderitaan orang lain. Karena roda kehidupan selalu berputar. Hari ini kita di atas, esok bisa jadi kita di bawah. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang baik hati, yang menyelamatkan keluarga suaminya. Tetapi justru diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Kepada kalian, saya ingin berkata, kebaikan kalian tidak salah. Tetapi lindungi kebaikan itu. Jangan biarkan ketulusan kalian menjadi celah bagi orang lain untuk menindas. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Pratama, pria yang tahu mana yang benar, tetapi terlalu pengecut untuk membela istrinya. Mereka mengira diam akan menjaga kedamaian keluarga. Padahal, diam di hadapan ketidakadilan hanyalah pengkhianatan dalam bentuk lain. Dan di luar sana, ada pula para mertua seperti Bu Sulastri. Mereka yang merasa berhak atas segalanya. Hanya karena status dan nama, mereka lupa bahwa rasa hormat tidak datang dari paksaan. Rasa hormat datang dari kasih sayang dan keserakahan pada akhirnya. Hanya akan menggali kuburannya sendiri. Bu Sulastri dan Fania menjalani proses hukum atas perbuatan mereka. Pratama hidup sendiri, jauh dari kemewahan yang dulu ia banggakan. Dan saya, Anindya, berdiri tegak di rumah saya sendiri. Bukan sebagai menantu yang ditindas, tetapi sebagai perempuan merdeka yang membuktikan bahwa kecerdasan dan ketenangan adalah senjata yang paling tajam dalam hidup. Kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih membalas dengan amarah atau membalas dengan martabat. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kalian pernah berada di posisi yang sama atau mengenal seseorang yang sedang berjuang seperti ini, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mari kita saling menguatkan. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya.